Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis pengkajian kitab terjemahan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang diterjemahkan menjadi 8 nasihat berharga raih hidup bahagia. Kita akan mulai di halaman 32 dari kitab ini, yaitu tentang ikhtiar dan juga doa. Ikhtiar dan doa ini adalah dua rukun tawakal. Ya, artinya seseorang jika tawakal tanpa doa, maka dia tidak disebut tawakal. Dan jika dia tawakal namun tanpa ikhtiar atau usaha, maka tidak pula disebut tawakal. Maka komponen dua ini harus ada dalam tawakal, yaitu ikhtiar atau usaha dan juga doa. Dan usaha itu pun semampu yang dia beri, semampu yang Allah Ta'ala berikan padanya, atau semampu yang telah dia diberikan oleh Allah Ta'ala terhadapnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu, namun kemampuan manusia itu sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga doa, yaitu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dan tidak bergantung kepada selain Allah. Maka hakikat tawakal seseorang itu akan melahirkan kebahagiaan, kesejahteraan dan rehat hati. Jadi rehat hati manusia di ujiannya adalah tawakal. Dan kemudian jika rehat hati manusia di ujiannya adalah tawakal, maka gusarnya, kacaunya, berantakannya hati ketika ujian adalah kurang tawakal. Kita mulai dari masalah usaha. Disebutkan oleh penulis rahimahullah dengan terjemahannya di sini, termasuk hal-hal yang dapat mendatangkan kesenangan dan menghilangkan kesedihan adalah berusaha menghilangkan faktor yang menyebabkan kesedihan tersebut dan berusaha mencari faktor yang dapat mendatangkan kesenangan yang diinginkan. Jadi dia harus usaha, ikhtiar menghindari kesedihan atau ikhtiar menghilangkan penyebab kesedihan itu. Apa yang menyebabkan dia sedih? Yang menyebabkan dia sedih adalah bergaul dengan teman-teman yang membuli misalnya, maka hindari teman-teman itu. Yang menyebabkannya sedih adalah teman-teman yang kurang peduli, maka carilah teman-teman yang peduli. Yang menyebabkannya sedih adalah maksiat, maka tinggalkanlah maksiat. Karena kadang-kadang seseorang sedih dengan maksiatnya. Itu sedih, kok saya seperti ini gitu. Kok saya masih begini aja gitu. Maka hindari maksiat. Kalau penyebab dia sedih adalah tontonan-tontonan yang menyedihkan, maka hindari itu. Ya. Maka kesedihan itu pada asalnya tidak bermanfaat. Karena kesedihan hanya menghabiskan waktu dan tidak memberikan solusi. Sedih itu bukan solusi. Ya, sedih itu bukan solusi. Sedih bukan solusi dan tidak memberikan solusi. Sesuatu yang ketika kita bermasalah ya, mempunyai masalah, apapun hal yang bukan sebuah solusi atau tidak memberikan solusi, maka tidak akan pernah manfaat untuk masalah itu. Ya. Gini, kita udah ikhtiar mencari solusi dengan cerita ke teman. Tapi kalau cerita ke teman ini tentang masalah kita,
tidak mempelongkan hati, maka apa manfaatnya apa cerita ke teman? Hati kita nggak plong, malah tambah gusar. Dan betapa banyaknya berkisah tentang masalah kepada sahabat, itu justru menambah masalah berikutnya. Aib kita terbongkar, tawakal kita kurang, lebih dominan percaya kepada makhluk dibandingkan kepada Khaliq. Itu masalah berikutnya, itu nambah masalah. Jadi kadang berkisah pada sahabat atau teman belum tentu memberikan solusi, belum tentu sebuah solusi, dan belum tentu teman itu memberikan solusi. Yang ada malah kesedihan yang berlarut. Maka sedih bukan solusi, dan sedih tidak memberikan solusi. Kata para ulama berarti al-huzn la yanfa'. Kesedihan itu tidak bermanfaat. Walaupun sebagian kesedihan itu tabiat, wajar, memang fitrahnya. Kehilangan anak sedih, kehilangan pasangan sedih, mengenang masalah sedih, ya itu ada wajarnya, tapi meneruskan kesedihan itu bukan solusi. Dan seorang muslim atau muslimah tidak layak seperti itu, sehingga stres, depresi, dan seperti kekurangan bahan kehidupan gitu loh, kayak nggak bisa hidup gitu, harus dengan itu. Apakah kita itu harus selalu hidup dengan kesedihan? Nah, masih ada matahari yang terbit, masih ada bulan yang muncul, masih ada manusia yang bisa kita bergaul dengannya. Dan dari semua makhluk itu yang menjadi pernak-pernik kehidupan, tentu masih ada dan selalu ada Allah Azza wa Jalla yang mengurus kita. Maka sedih itu bukan solusi, dan sedih tidak memberikan solusi. Maka barang siapa yang berlarut dan sengaja memelihara kesedihan akan suatu masalah, maka sebenarnya dia tuh nggak mau keluar dari penjara masalahnya. Dia seperti katak yang sakit dalam tempurung yang tidak bisa keluar dan tidak mau keluar. Dia adalah pesakitan yang menyengajakan dirinya sakit tersakiti. Maka seorang muslim itu tidak berlarut dalam kesedihan. Selalu ada solusi dari Allah kalau dia kembali kepada Allah. Nabi SAW pernah mengalami amul huzn, tahun kesedihan, yaitu ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat. Ditingkahi kemudian dengan takdir dalam satu tahun yang sama pamannya Abu Thalib wafat. Khadijah itu penyokong dari segi spiritual, kejiwaan, kekeluargaan, dakwah, dan ekonomi. Istri yang tercinta wafat. Adapun Abu Thalib itu penyokong dari segi semangat berdakwahnya beliau dan keamanan dakwahnya beliau, kelancaran dakwahnya beliau. Wafat. Dua penyokong dalam kehidupan Rasulullah SAW wafat dalam kurun waktu 1 tahun. Sampai disebut tahun tersebut yaitu Am al-Huzn, tahun kesedihan. Namun karena Rasulullah adalah Rasulnya Allah, ada utusan Allah, yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau ada hal yang membuatnya sedih, membuatnya bingung, maka beliau langsung salat. Artinya langsung segera mengkoneksikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Tahun kesedihan dengan kematian 2 orang terpenting dalam kehidupannya dan 2 orang terpenting dalam dakwahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan solusi, yaitu tasliyah, hiburan, yang setelah hiburan ini turunlah syariat yang agung, yaitu salat. Maka terwujudlah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Mi'raj artinya dinaikkan ke langit. Ya. Dipertemukan dengan beberapa nabi. Antar langit ada nabi-nabi di alam mereka, di alam barzakh. Dan turunlah setelah itu syariat sampai salat 5 waktu setelahnya.
Maka mulailah terwujud salat esok harinya. Jibril alaihissalam mengajarkan dan menuntun Nabi SAW untuk salat zuhur. Maka salat zuhur disebut sebagai salat pertama. Ya, zuhur, di waktu zuhur. Kemudian asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sedih, tidak berlarut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan syariat. Maka ada faedah di sini umat, para bapak dan ibu, para teman-teman sekalian. Anda tidak bisa sembuh secara hakiki dari kesedihan Anda kecuali dengan obat syariat. Kalau penyembuh kesedihan Anda adalah obat selain syariat, maka sebenarnya Anda tidak sedang menghindari kesedihan. Anda sedang gali lubang, tutup lubang. Ya. Segala hal yang menyembuhkan kesedihan Anda, dan itu bukan hal yang syariat, bahkan itu malah justru maksiat, maka Anda menggali kesedihan untuk menuju lubang kesedihan berikutnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan kalbu, hati mereka itu tenang dengan zikir pada Allah. Sungguh zikir pada Allah itu menenangkan hati. Syariat Allah Azza wa Jalla. Setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha, Allah Ta'ala hibur dengan wisata langit, yaitu Isra Mi'raj, dan turun kemudian syariat salat. Artinya pelipur kesedihan adalah syariat, pelipur kesedihan adalah salat, mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah ikhtiar yang sebenarnya dalam memupus kesedihan. Nah, juga berusaha mencari faktor yang dapat mendatangkan kesenangan yang diinginkan. Boleh dengan hal-hal yang mubah, seperti tamasya selama tidak berlebihan, atau menjalankan suatu hobi yang dia sukai selama itu tidak diharamkan, atau bergaul dengan teman-teman yang pergaulannya tidak toksik dan circle yang sehat. Fadal, itu mencari faktor yang dapat mendatangkan kesenangan yang antum inginkan. Sepedaan bagi sebagian orang, tapi tetap itu faktor duniawi ya. Melainkan faktor syar'i juga harus kita lakukan, seperti zikir, salat, kembali kepada Allah, taubat sebelumnya muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Karena musibah atau kesusahan atau kesedihan yang menimpa kita, pertama itu takdir Allah, kedua itu karena ulah kita di masa lampau. Makanya kita ditakdirkan dengan musibah atau kesedihan ini. Tapi kemudian kata beliau rahimahullah, caranya yaitu melupakan musibah-musibah yang sudah berlalu dan tidak mungkin bisa diatasi. Wallahi ikhwan, enggak semua musibah bisa kita atasi. Bahkan kebanyakan musibah kita enggak bisa mengatasinya. Jangan kira kita ini memiliki daya keuangan yang tinggi, pasukan yang banyak, atau apapun itu dari modal-modal duniawi. Jangan kira kita bisa mengatasi kesulitan. Lihat bagaimana raja yang ada di zaman Nabi Ibrahim di daerah Babilonia, ya, Namrud, atau Inggrisnya Nimrod, Namrud, yang mana dihikayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi dari riwayat-riwayat, walaupun ini Israiliyat. Namrud ini dengan sombongnya dia mengaku sebagai Tuhan dan layak disembah. Dan juga dia menzalimi rakyatnya karena ihtikar barang atau bahan makanan pokok. Ihtikar itu adalah menimbun semua itu, dan bagi yang ingin membelinya maka harus sujud dulu kepadanya. Lihat betapa sombongnya makhluk ini. Namun di akhir hayatnya tiba-tiba kerajaannya itu digumpali oleh semacam lalat atau nyamuk yang menggumpal sampai langit-langit daerah kerajaannya itu sudah tidak terpapar sinar matahari lagi.
Dan kemudian ada entah seekor semut atau semisalnya yang Allah takdirkan masuk melalui telinganya, kemudian berselancar di dalam kepalanya. Namun ada yang menghikayatkan bahwasanya yang masuk ke kepalanya bukan semut melainkan tikus. Yang zaman itu belum ada operasi. Yang kemudian tikus itu atau binatang itu, pengerat itu perlahan menggerogoti daerah otaknya. Dan rasanya kepalanya gatal dan sakit. Seringkali dia menyuruh menterinya untuk bukan menggaruk, kalau garuk nggak cukup, pukul kepalanya sampai dipukul oleh menterinya. Dipukul berkali-kali untuk menuntaskan penyembuhan rasa gatal dan sakit di dalam kepalanya. Tersiksa dia sampai matinya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada yang menghikayatkan bahwasanya akhirnya dikeluarkanlah binatang yang ada di dalam kepalanya dan katanya tikus yang besar. Wallahu a'lam. Tapi ini riwayat. Ya. Lihat bagaimana orang-orang seperti ini kesudahannya. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Berakhir dengan kesedihan dan kepedihan. Ya. Nah, melupakan musibah-musibah yang sudah berlalu. Enggak mungkin bisa diatasi. Orang sekaya apapun enggak bisa mengatasi semut yang masuk ke dalam kepalanya seperti Namrud tadi, atau binatang pengerat seperti tikus masuk, enggak bisa mengatasi. Dan kalau kita menelisik kembali lembaran-lembaran lampau di sejarah hidup kita, kita dapatkan betapa banyak musibah-musibah dan ujian-ujian hidup di masa lampau yang bukan kita pengobatnya, melainkan Allah Ta'ala mentakdirkan kesembuhan, solusi dari arah yang tidak pernah kita sangka sebelumnya, menunjukkan bahwasanya kita ini lemah dan kita tidak bisa mengkreasikan solusi selamanya. Kalaupun ada solusi, belum tentu kita bisa menerapkannya dan mengoperasikannya untuk memberikan penyembuhan terhadap masalah ini. Artinya kita lemah. Maka musibah-musibah yang telah berlalu enggak bisa diatasi, coba lupakan. Ambil ibrah saja. Jangan terlalu larut dipikirkan. Kenangan-kenangan di masa lampau misalnya, Anda bersama pasangan Anda cerai misalnya, apa yang sudah lampau kelas. Manusia itu enggak selalu bersama kita. Dan kita enggak bisa merasa aman bahwasanya pasangan kita sekarang selalu bersama kita selamanya. Allah lebih tahu takdir kita. Mungkin di antara kita ada yang telah berpisah dengan pasangan lamanya gitu. Kemudian syaitan menyergap pikiran kita untuk mengenang memori-memori masa lampau sehingga kita terpenjara dalam kesedihan. Dan disitulah syaitan mulai menggerogoti pikiran kita sehingga terbitlah kalimat seandainya. Maka ya ikhwan, di sini kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk mengembalikan masa lalu, ya. Maka lupakan, khalas, move on, gitu kan? Kemudian sebagian dari yang sudah cerai atau sudah pisah atau dengan mantannya masih sering kontak misalnya, itu menimbulkan kesedihan dan berlarut karena ada kenangan-kenangan masa lampau, ya. Sampai ada suatu pertanyaan, alat elektronik apa yang bisa membuat kita move on? Apa coba? Alat elektronik yang bisa membuat kita move on berhasil. Apa? Stop kontak. Benar gak? Kalau antum stop kontak, selesai udah. Iya. Yang membuat kita nggak bisa move on apa? Masih ngontak. Minimal masih suka kepoin media sosialnya. Terkenang kemudian memori, ya, subhanallah. Udahlah. Kecuali kalau emang antum mau balik lagi dan sama-sama sepakat balik. Itu untuk satu kasus. Ya, case lain, kasus lain, musibah misalnya wafat orang tua atau wafat anak, orang tercinta wafat, kehilangan mereka. Apakah kita bisa mengembalikan mereka? Nggak bisa. Jadi nggak semua musibah itu bisa kita atasi. Kalaupun diatasi, cara mengatasinya adalah kita membuka lembaran baru. Udah, kehilangan orang tua, wafat, ya udah, lanjut hidup. Sebagian orang konyol,
lanjut hidup nggak mau, mati juga nggak mau. Lanjut hidup nggak mau, ya. Tapi disuruh, udah dah kalau kamu mencinta sama ibu kamu yang udah wafat, udah kamu tidur aja di kuburannya. Nggak mau juga. Karena kesedihan yang berlarut dan pikiran-pikiran dangkal itu memberikan hal-hal yang nonsense, make no sense. Gak ada artinya khalas. Makanya kesedihan yang berlarut tidak akan menjadi manfaat, bukan sebuah solusi dan tidak akan memberikan solusi. Ya, juga harus dipahami bahwa menyibukkan pikiran dengan hal-hal itu, yaitu memori masa lampau yang udah lewat, sibuk pikiran dengan itu adalah perbuatan sia-sia, tidak berguna dan gila. Maksudnya tidak baik, bisa gila orang itu. Dengan demikian, dia berusaha agar hatinya tidak lagi memikirkan hal-hal itu. Berusaha menghilangkan kegelisahan hatinya. Kekurangan, perasaan takut atau lainnya berupa kekhawatiran yang dia bayangkan akan terjadi pada masa depan, itu enggak usah banyak dipikirkan. Atau bahasa lainnya overthinking. Hal-hal yang di masa depan yang kita enggak tahu nasib kita, kekhawatiran nanti gimana. Ya, ntar kalau misalnya beranak lagi, ya, wah nanti gimana nafkahinya? Subhanallah. Banyak dari kita ini sekarang pengecut, takutan. Dewasa kelihatannya iya, tapi ketika ditanya mau punya anak berapa, diminimalisir. Wah, jangan lebih dari segini dah. Nah, mohon maaf nih kalau ada nyindir sebagian dari antum. Enggak ada cita-cita seperti cita-cita Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kata beliau SAW, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang wadud, penyayang, dan walud. Apa walud itu? Subur. Masih subur. Dilihat kesuburannya, dilihat dari apa? Banyaknya saudaranya. 7 bersaudara, 10 bersaudara, wah ini subur nih, bibit unggul nih. Nah, Nabi SAW itu senang kalau misalnya kita punya pasangan yang penyayang atau istri yang penyayang dan juga subur, sering melahirkan atau beberapa kali melahirkan gitu loh. Tidak bermindset 1 aja lah mas, 2 aja lah mas, 1,5 mas, 2,5 mas. Dikatrol, ditawar-tawar. Kenapa nggak boleh lebih dari 2? Waduh nanti repot mas, gimana biaya SPP-nya, gimana biaya makannya, gimana ngedidik. Subhanallah, apakah anda Tuhan? Apakah anda yang mengatur rezeki seseorang? Tidak percayakah dengan Allah Azza wa Jalla yang merezekikan manusia? Nggak percaya? Maka pembatasan seperti ini dengan kekhawatiran nanti gimana, ini merupakan kurang beriman kepada Allah dan kurang percaya sama takdir Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Allah Ta'ala itu enggak memberinya rezeki. Subhanallah. Ya akhi, kita lihat coba di antara antum ada yang mungkin 8 bersaudara. Ya, siapa di antara antum coba boleh tunjuk tangan yang di atas 5 bersaudara, sok. Pak, berapa bersaudara, Pak? 9. Subhanallah. Ayo. 8. Bapak berapa? 2. Ini politik nanti kayak gini, politik masuk politik. 7. Subhanallah. Ada lagi, Pak? Berapa? 8. Waduh, 10. Antum menunjukkan tadi. Ini apa nih? 30. Masya Allah. Ibu-ibu juga mungkin banyak, kakak-kakak dan adik-adiknya. Subhanallah. Lihat mindset bapak dan ibu kita dulu. Kalau dibandingkan kita sekarang, pekerjaan mereka mungkin di sawah, pekerjaan kita di kantor. Ya, pergi pulang pakai kaos kaki. Mereka pergi pulang nyeker mungkin. Tapi dengan itu, dengan tawakal mereka kepada Allah, mungkin memang di zaman dahulu memang pikiran nggak sekompleks sekarang, karena kebutuhan hidup beda. Tetapi jemaah sekalian, semakin kita diberikan value oleh Allah dengan kenikmatan hidup yang lebih tinggi, maka beban juga semakin tinggi. Makanya sekarang
internet ada, handphone ada, semua kemudahan ini, dia kebutuhan semakin tinggi, jelas itu. Tapi itu tidak boleh menutup sunnah Nabi SAW agar kita memperbanyak anak. Ya oke lah, mungkin nggak harus sampai seperti bapak 10 bersaudara, nggak harus memang. Ya itu kan takdir Allah. Cuman jangan berprinsip pembatasan, jangan. Terutama ibu-ibu nih, ya. Nanti gimana bayar SPP-nya? Ya, masya Allah ibu-ibu. Kita ini rezeki kita selama dari janin sampai setua ini itu Allah yang nanggung. Allah yang nanggung, ya. Jadi percaya sama Allah, nggak boleh kita berpikiran suudzon sama Allah bahwasanya nanti kalau kita anak lebih dari 2, lebih dari 3 itu akan apa? Akan bingung nantinya. Betul, kebingungan itu akan ada, namanya hidup. Tapi kebingungan kita ada solusinya, tawakal pada Allah, ikhtiar, usaha, doa, itu pahala semua, itu isi pahala semua. Ya, pahala semua. Ya. Jadi perasaan takut, kekurangan, kegelisahan hati akan masa depan itu buang. Buang. Kalah sama burung. Burung, cicak, tokek dan semisalnya itu mereka menang di atas kita kalau kita gelisah akan hari esok. Kita harus lebih gelisah tentang esoknya, maksudnya akhirat, baru kita gelisah tentangnya diterima atau enggak nih amalan. Kita disebut pendosa atau berpahala atau enggak. Itu yang harus lebih kita gelisahkan. Rezeki itu ditanggung. Tanya itu burung-burung yang berterbangan di pagi hari. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka Allah pasti akan merezekikan kalian seperti Allah rezekikan kepada burung-burung. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung-burung pada pagi hari itu perutnya kosong, lapar, dan berakhir perjalanan mereka di sore hari menuju sarangnya dalam keadaan perut penuh. Apakah bapak burung dan ibu burung dan anak-anaknya mereka memikirkan besok makan apa nak? Ya. Padahal skillnya burung ya gitu-gitu aja. Dan varian makannya itu juga nggak beragam, nggak seperti kita. Kita aja jalan ke depan aja udah banyak itu pilihan. Subhanallah. Maka kalau kita punya akal dan kalah sama binatang, maka derajat kita tuh turun sekali. Maka orang-orang yang tidak husnudzon pada Allah, tidak bergantung pada Allah soal masa depan, itu derajatnya nurun tuh dia. Derajatnya nurun, kurang pede dia dengan agamanya, kurang pede dia dengan adanya Allah Azza wa Jalla, bahwasanya dia adalah pemberi rezeki. Ya. Orang itu tidak akan diwafatkan kok sebelum sempurna rezekinya. Hatta walaupun dia sekarat, kalau masih Allah rezekikan nafas, belum mati dia. Kalau masih Allah rezekikan dia makan, belum mati dia. Dan beberapa orang bahkan ada disebut mati suri karena rezekinya belum terpenuhi, hidup lagi gitu loh. Walaupun itu belum mati sebenarnya, mati suri ya, mati sementara, hidup lagi, makan lagi. Mungkin pernah anda ceritakan ya ikhwas sekalian, cerita dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallah. Ada seseorang yang dia kecebur sumur, ya kecebur sumur dalam, dia tolong gitu. Kemudian ada orang dekat, maksudnya dekat sumur itu ada rumah, dengar siapa nih yang tolong. Akhirnya ngelongok ke dalam, lah ada orang. Akhirnya dikater lah kemudian sampai naik itu timbanya. Alhamdulillah selamat kan, udah basah kuyup nih ya. Ya. Maka udah yuk ke rumah dulu. Ke rumah dulu bentar, rumahnya dekat sumur itu. Ya, dan nih dikasih minum segelas susu. Minum dulu biar tenang, segelas susu. Ya, sambil minum diajak cerita. Kenapa bro kok bisa, bahasanya nggak gini ya, ini di Arab soalnya, ini bahasa kita aja. Kok bisa bro sampai masuk sumur, gimana ceritanya, kronologi gimana? Nah setelah menyeruput segelas susu selesai, nih aneh ceritain. Jadi tadi tuh, nah diperagain langsung. Jadi tadi aneh tuh jalan dari sini nih, arah sini. Aneh nggak tahu kalau di sini ada sumur. Nah mendekati sumur itu lagi memperagakan, tiba-tiba dia kesandung, jatuh lagi ke dalam sumur. Pas jatuh kedua kalinya, mati dia. Jatuh kedua kalinya,
Yang jatuh pertama nggak mati, jatuh kedua kalinya mati. Apa pelajaran di sini, Ikhwan? Allah Ta'ala menunda kematiannya karena Allah Ta'ala masih mau merezekikan dia segelas susu itu. Tuh lihat. Ya, gitu. Jadi jangan khawatir soal rezeki. Orang yang mau mati aja ditunda dulu matinya. Padahal sebab kematiannya itu udah jelas, yaitu masuk sumur, tapi kok masih hidup. Yang kedua kalinya mati. Karena apa? Masih ada sisa rezeki. Antum khawatir akan rezeki masa depan. Kenapa nggak khawatir matinya sekalian? Padahal rezeki itu dijamin sama Allah. Selama antum masih hidup, dijamin sama Allah rezekinya. Tapi kematian, bagaimana caranya? Husnul khatimah atau su'ul khatimah itu nggak ada jaminan. Ini yang harus lebih kita fokuskan. Jangan sampai mati dalam keadaan apa? Bunuh diri, na'udzubillah. Mati dalam keadaan konyol. Ya, sampai di daerah Indonesia ini, di daerah Sumatera sana ada. Belakangan ini mungkin antum, sebagian dari antum tahu kan, teman-teman media. Perempuan bunuh diri karena dibebankan oleh calon laki-laki, calon suaminya. Karena di tradisi daerah, di tradisi suku tersebut, dan antum tahu pasti ya suku yang dimaksud, tapi kita nggak bermaksud rasis, yaitu perempuan itu lebih dibebankan untuk membayar biaya pernikahan, bukan laki-lakinya, karena perempuan lebih dominan di provinsi itu. Maka dibebankan oleh calonnya 1,5 M, yang kemudian pada endingnya akhirnya dia bunuh diri. Walaupun polisi sekarang sedang mengusut apa yang menjadi motif bunuh dirinya, tetapi lihat seperti ini orang, manusia seperti ini. Banyak yang mereka overthinking, berlebihan, kemudian nggak percaya sama Allah dan merasa nggak bisa lepas dari masalah. Akhirnya, daripada saya bermasalah terus, saya habiskan hidup saya. Na'udzubillah min dzalik. Berbahaya sekali. Maka hati-hati dengan depresi, kebingungan masa depan, kurang percaya sama Allah. Siapa di antara antum sekarang yang sedang dalam keadaan tidak percaya sama Allah di masa depan? Kalau ada di antara antum seperti itu sekarang, anak sarankan antum takut sama Allah, bertakwa sama Allah, hati-hati. Gak percaya antum dengan zat yang ketika antum masih di janin rahim ibu antum, dialah yang mengurusi antum. Sekarang udah kerja, udah dewasa, udah direzekikan setiap hari, gak percaya, subhanallah. Dulu aja masih gak tahu apa-apa, antum percaya sama Allah. Dapat rezeki dari Allah, masih dalam rahim pula, nggak tahu apa-apa. Keluar dari rahim nggak tahu apa-apa. Padahal ketika bayi keluar itu daya tahan tubuhnya sangat rentan dan lemah. Tapi Allah jaga. Nah sekarang ketika sudah besar, sehat, kuat, punya keluarga, kemapanan ada, malah justru sebagian dari kita berputus asa akan rahmat Allah. La haula wa quwwata billah. Nggak boleh seperti itu. Tapi lantas dia pun memahami bahwa masa depan itu tidak bisa diketahui, gaib. Termasuk di dalamnya masalah kebaikan, kejelekan, harapan, musibah di masa depan itu gaib. Semuanya berada di tangan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa Maha Perkasa disebutkan? Karena kalau Allah Ta'ala sudah ingin memberikan kenikmatan pada orang, dengan keperkasaannya tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau Allah Ta'ala ingin memberikan musibah pada seseorang, maka dengan keperkasaannya tidak ada yang bisa menangkal musibah itu. Dan kenapa disebut setelah Aziz, Hakim? Aziz Maha Perkasa, Hakim Maha Bijaksana. Kenapa Maha Bijaksana? Karena ketika Allah Ta'ala ingin memberikan kenikmatan pada seseorang, maka itu karena Allah Ta'ala Maha Adil dan Bijaksana. Dan kalau Allah Ta'ala ingin menyengsarakan atau memberikan musibah pada seseorang, maka itu karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dari ketika kita dapat nikmat, itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Bijaksana memberikan nikmat ini. Ketika kita dapat kesulitan, musibah, maka kita yakin Allah Ta'ala bijaksana dalam masalah ini. Maka ikhwah sekalian dan ummahat, para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, masalah masa depan itu yang kita khawatirkan adalah husnul khotimah atau sul khotimahnya kita. Bukan di masalah rezeki, ikhtiar Allah yang kasih. Adapun husnul khatimah, sul khatimah itu tergantung dengan track kehidupan kita nih sekarang nih.
ikhlas atau enggak, kembali ke Allah atau enggak, sholatnya dijaga atau enggak. Jangan sampai kelihatannya soleh, endingnya hancur. Ada yang kayak gitu. Karena zahirnya kelihatan Masya Allah, tapi hatinya busuk. Ada di zaman Nabi SAW, dalam suatu peperangan, itu ada seorang muslim di zaman Nabi SAW. Itu ketika dia berperang itu luar biasa beraninya itu. Wah, para sahabat yang lain pun ngelihat perjuangan dan kehebatan dia. Ini mah kita nggak ada apa-apanya nih. Luar biasa ini. Berani banget. Betul-betul warrior. Subhanallah. Maka kemudian para sahabat lapor ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, itu fulan, kita nggak ada apa-apanya. Soal keberanian, ketangkasan. Rasulullah melihat mana orangnya. Itu fulan itu. Huwa min ahli nar, kata Rasulullah. Rasulullah diwahyukan oleh Allah. Dia termasuk penghuni neraka, kata Rasulullah. Kaget para sahabat. Akhirnya ada seorang sahabat yang berinisiatif karena penasaran. Kok bisa orang yang di zahirnya itu kelihatan luar biasa hebatnya dalam berperang, Rasulullah vonis apa? Dia calon penghuni neraka. Kok bisa? Maka diperhatiin, dititeni gitu bahasa Jawanya. Diperhatiin. Nah, ternyata pria tersebut terkena sayatan, tebasan di tangannya, kena tebasan. Wah, dia terus sakit, merasa sakit. Ya namanya perang kan kayak gitu. Ya. Maka kemudian dia menyerah, putus asa. Dengan cara apa? Kan dulu kan perang tuh pakai pedang ya. Dia tancapkan ya pedangnya. Tapi bukan bagian ujung pedangnya, tapi bagian gagang tempat pegangan dia tancapkan di tanah, blok gitu biar berdiri pedangnya. Ujung pedangnya yang tajam itu mengangkat ke atas ke arah langit. Dan dia kemudian membungkukkan badannya dan mentitikkan ujung pedang itu ke daerah ulunya, daerah jantung atau misalnya ke dadanya lah gitu. Ya. Dan kemudian dia meloskan tubuhnya gitu. Meloskan itu apa ya? Apa namanya? Membebaskan, melepaskan, menjatuhkan tubuhnya sehingga pedang tersebut akhirnya apa? Menusuk cus gitu sampai ke sini. Menusuk sampai ke belakang gitu kan. Jadi kan tinggal di sini tuh gagang. Nah. Maka sahabat yang tadi nitenin itu ngeliatin, wah kaget ternyata. Kaget, dia bunuh diri gitu. Maka kemudian sahabat ini kembali ke Rasulullah dan teriak, "Ya Rasulullah, asyhadu bi annaka Rasulullah." Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ada apa?" Rasulullah malah bertanya. Karena Rasulullah nggak tahu hal yang gaib. Rasulullah hanya tahu sesuatu yang dikabarkan oleh Allah, bahwasanya orang itu penghuni neraka. Tapi kejadian tadi Rasulullah nggak tahu. Maka diceritakan oleh sahabat tersebut. Diceritakan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia beramal dengan amalan surga, lama beramal dengan amalan surga sampai dekat jarak dia dengan surga saking banyaknya amalan tersebut. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni neraka, kemaksiatan, keburukan gitu, dan tiba-tiba dia mati di atas amalan buruk tersebut sehingga dia masuk neraka. Dan ada orang yang lama itu beramal dengan amalan penghuni neraka secara zahir. Namun di endingnya dia beramal dengan amalan penghuni surga dan dia diwafatkan dengan amalan soleh tersebut. Akhirnya dia masuk surga. Loh, kok bisa gitu ya? Kok seolah-olah nggak adil? Nggak, justru ini adil. Karena kata Nabi SAW, ada seseorang yang selama itu lama dia beramal dengan amalan penghuni surga di hadapan manusia. Namun di hatinya nggak ikhlas, riya, sum'ah, pamer, itu. Ya. Maka Allah hukum kemudian dengan apa? Dengan ending yang buruk, walaupun semua orang itu ngira dia orang soleh, padahal enggak. Batinnya itu busuk. Lihat orang yang suka riya seperti ini, pamer dan semisalnya. Amal semua harus dengan kamera, amal harus dengan liputan, amal harus di Instagram dan seterusnya, diliput semuanya. Ya, apa yang tersisa buat Allah? Semuanya dibuat manusia. Apa yang tersisa buat Allah dari amalannya?
Dan niat kisah yang tadi, jemaah sekalian, ikhwan akhwat. Loh, udah mau jam 1 aja ini. Hah? Sampai jam berapa, Pak? Jam 1. Wah. Ada kerasa kayak baru mukaddimah, tapi kok udah jam 1 aja. Tapi nggak apa-apa sih, biar Anda cepat pulang juga. Kisah tadi lihat ya. Orang yang sering pamer atau kalau beramal dia sebenarnya gak ikhlas, tetap akan kelihatan di tracknya. Dia pengen memperlihatkan seolah-olah ikhlas terus gitu loh, seolah-olah dia tuh pejuang, seolah-olah dia tuh beramal. Antum bisa ngeliat gak tadi di titik di cerita tadi di spot mana atau di bagian mana dari part kisah tadi yang sampai dia mati pun dia masih pengen ria, mati pun, bunuh diri pun dia tetap pengen dilihat pejuang. Ayo gimana? Di mana? Di sisi apa? Ayo, yang bisa ngejelasin boleh pulang duluan. Ayo saya. Tuh udah pulang kita. Udah ada bel. Di bagian mana? Sampai dia mati bunuh diri pun dia tetap nggak mau dikenal bunuh diri, pengen dibilang apa? Mati syahid, mati karena ditusuk musuh. Di spot mana? Ayo silakan. Ayo. Anda yakin antum ada yang tahu, cuma nggak ada yang mau ngangkat tangan. Jangan sampai Anda yang jawab ini. Kalau Anda yang jawab nanti Anda pulang nih. Beneran nih lama-lama ada yang jawab ini. Tadi dia triknya gimana caranya? Gimana? Kan namanya menusukkan ke dadanya ketahuan dong. Kalau dia bunuh diri, ditancepin di tanah supaya nggak ada bekas tangan di itu. Paham sih? Saking dia tuh mau bunuh diri aja, dia pengen terkesan pejuang gitu loh. Tapi ternyata ada sahabat yang lihat gitu loh. Nah, dia tancepin. Terus kan dilosin gitu kan, sehingga orang-orang ngelihat hasil darinya, wah dia itu jatuh karena ditusuk gitu loh. Sampai kayak gitu aja itu apa, orang yang kebiasaan ria mengendingkan hidupnya aja nggak bisa ikhlas, tetap pengen dianggap. Subhanallah. Iya, dengan cara itu ya, bunuh diri. Dan orang yang bunuh diri dibangkitkan di hari kiamat nanti di pada mahsyar persis dengan keadaan dia matinya gimana. Kalau mati kayak gitu nanti akan bangkit dalam keadaan seperti itu. Mati menenggak racun, bangkit dalam keadaan berbusa atau ya, seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Nah, semua di tangan Allah. Allah Maha bijaksana. Yang kebiasaan ria, nggak pernah ikhlas walaupun kita soleh, Allah Maha bijaksana, Maha tahu itu. Nanti endingnya nggak benar ya. Allah bijaksana. Ya. Manusia tidak berkuasa sedikit pun, kecuali hanya berusaha mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Dengan demikian seorang hamba mengetahui jika dia tidak merasa gelisah memikirkan nasibnya yang akan datang, bertawakal pada Allah untuk memperbaiki nasibnya, dan merasa tentram dengannya, maka hatinya akan tenang, kondisinya akan membaik dan akan hilang kesedihan dan kegelisahannya. Jadi dari pikiran itu di sini qalbu, akal. Ini sekretariat. Ini sekretaris nih. Otak itu sekretaris. Akal kita bukan di sini, Jemaah. Akal kita di sini. Di hati, secara gaib, secara makna, di sini akal kita. Ya. Maka ilmu itu disimpan di sini. Ya, ilmu itu ada yang cuma sampai ujung lidah, enggak sampai sini. Ujung lidah doang keluar, tapi enggak sampai hati. Tapi ilmu yang dihafal, yang difahami sampai hati. Ya, kemudian akal ini yang membantu sebagai sekretarisnya hati. Ya. Begitu. Jadi akal yang benar adalah di hati, bukan di kepala. Kepala ini otak. Dan akal bukan di otak.
Walaupun seringkali kita menisbatkan akal ke otak, tapi otak ini hanya sekretariat dan penting sekali fungsinya. Penting sekali fungsinya. Ya. Orang kalau misalnya salah dalam memberi keputusan, kadang kita bilang, di mana otak lo, gitu kan? Artinya di mana akal kamu. Tapi sejatinya akal ada di sini. Seseorang ketika otaknya keganggu, tapi ini masih jernih, insya Allah masih bisa. Tapi kalau orang udah ininya rusak, maka keputusan-keputusan yang dibuat seringkali tidak logis, atau semaunya, atau emosional. Tapi kalau misalnya hatinya jernih, maka biasanya keputusan yang ini baik. Makanya orang kalau masih marah kan itu berarti kan ada gejolak darah di sini. Ya, hakim kata Nabi SAW, hakim. Pengadilan, hakim nggak boleh memberi keputusan ketika apa? Marah sama kebelet. Iya. Marah, kebelet, ngantuk, nggak boleh. Jangan kasih keputusan. Kalau lagi marah, tenangin dulu. Makanya kalau hakim marah, dah. Besok lagi kita besok lagi. Saya lagi marah nih, saya lagi emosi, saya nggak bisa nentuin ini karena ngeliat para pengacara berantem, ikutin emosinya. Udah pada diem aja lah, dah pusing saya. Dah. Lanjut besok, ya gitu. Atau lagi kebelet. Ya udah saya putuskan cerai. Udah saya pengen BAB. Enggak sah, enggak boleh. Karena kebelet itu membuat apa ya? Merinding kadang-kadang ya. Maka enggak bisa ada keputusan. Karena kurang berfungsi dengan baik tuh akal tuh di hatinya. Bukan ini sini. Ya kan? Atau misalnya lagi sakit gigi, gitu enggak jangan. Atau satu lagi tadi lagi apa? Ngantuk. Orang yang ngantuk kan akalnya berkurang. Ya, berkurang. Ya. Gimana hakim ngantuk? Udah saya pengen tidur dulu, ngantuk dulu, udah saya putuskan aja lah. Enggak bisa. Ya. Begitu juga kalau misalnya kita kena musibah, panikan, gejolak darah, emosinya tinggi, enggak bisa jernih akalnya. Keputusan yang terlahir seringkali merugikan dirinya atau orang lain. Ya, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan. Kajian sampai jam 1. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih teman-teman sekalian yang tadinya katanya kayaknya sepi, tapi ternyata banyak juga tuh. Mungkin pada dengar pantun Bapak. Bisa nggak Pak pantun sekali lagi Pak? Coba pantun sekali lagi coba. Cakep. Udah cakep duluan. Belum. Coba Pak, coba. Pikirin apa gitu pantunnya. Kalau udah kepikiran dipantunin aja Pak. Diakhiri dengan pantun. Ya, saya sih pantun untuk aja. Yang beruntung sepertinya orang aku. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mengumpulkan Ustaz. Iya. Saya mau pantun, saya nggak bisa pantun. Saya bisa ngecakepin orang aja Pak, jadi nggak bisa pantun saya. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.